Pemirsa, benarkah Lapas 2A Salemba tidak aman bagi Eliezer sehingga dipindahkan kembali ke rutan Barreskrim atau karena overkapasitas? Kita akan membahasnya nanti bersama Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Dan saat ini telah bergabung bersama kami juga pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep dan juga Ibu Rika, selamat sore. Selamat sore Bu Rika. Ya, kita akan ke Bu Rika terlebih dahulu. Bu Rika, ini belum sampai 24 jam, kenapa Eliezer batal dipindahkan ke Lapas Salemba, kendati putusan PN Jaksel ini sudah berkekuatan hukum tetap, Bu? Bu Rika, mohon maaf kami belum bisa mendengar audio dari Bu Rika. Mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu, Bu Rika. Ya, silakan. Ya, oke. Seperti kami sampaikan kemarin bahwa sekitar pukul 3 Kejaksaan Negeri mengantar Richard Eliezer ke Lapas Salemba untuk dieksekusi. Dan per hari itu pun sudah berubah statusnya Eliezer dari tahanan menjadi narapidana atau warga binaan Lapas kelas 2A Salemba. Saat itu juga langsung dilakukan rangkaian kegiatan penerimaan, mulai dari pendaftaran, terus juga pengecekan kesehatan, dan juga asesmen dari PK Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara. Ya, penempatan Eliezer akhirnya ditempatkan di rutan Barreskrim. Sebelumnya kami sampaikan secara prinsip seperti kemarin kami sampaikan, Lapas Salemba siap untuk melaksanakan pengamanan, pembinaan, dan pemberian hak-hak dasar dan juga hak-hak bersyarat untuk Eliezer. Tapi dari awal berkali-kali kami sampaikan, kami menghormati dan kami akan mengikuti rekomendasi dari LPSK. Jadi penempatan Eliezer ini adalah memang rekomendasi LPSK. Kami juga memaklumi kan Eliezer statusnya kan adalah GC di bawah perlindungan LPSK. Untuk itu sekitar 21.30 kemarin setelah selesai segala rangkaian administrasi sampai terakhir itu asesmen dari Balai Pemasyarakatan, Eliezer, warga binaan Lapas kelas 2A Salemba, menjalankan pidananya di rutan Barreskrim. Kemarin itu diantar oleh kepolisian, didampingi oleh PSK dan tentunya bersama petugas Lapas Salemba. Karena kan memang Eliezer ini adalah warga binaan Lapas Salemba. Jadi, baik Bu Rika, kenapa kemudian mengantarkan sampai rutan Barreskrim? Kenapa kemudian LPSK merekomendasikan untuk dikembalikan ke rutan Barreskrim? Apa alasannya kemudian Lapas Salemba tidak bisa dihuni oleh Eliezer? Apakah ini ada potensi ancaman keamanan atau ada pertimbangan lain seperti overkapasitas? Izin Mbak, tadi sudah kami sampaikan, kami siap untuk pengamanan, pembinaan, dan pemenuhan hak dasar lainnya. Bahkan kita juga sudah sempat menyampaikan apabila memang Eliezer di sana, bagaimana sistem pengamanannya, bagaimana pembinaan kepada Eliezer. Tapi sekali lagi kalau ini pertanyaannya Mbak ini mungkin yang menjawab mungkin LPSK ya, karena kami mengakomodir rekomendasi dari LPSK. Terlepas memang kondisi Lapas Salemba itu overcrowded, over dari isi hunian, apakah kapasitasnya itu memang kenyataan. Tapi kalau ditanya kesiapan kemarin di press conference kami sudah menyampaikan secara prinsip kita sudah siap karena waktu itu juga dari LPSK juga kita sudah ajak kamar hunian yang sudah dipersiapkan ya. Jadi yang pasti kita mengakomodir karena memang kan Eliezer ini adalah justice kolaborator di bawah perlindungan LPSK. Baik, Kang Asep melihatnya seperti apa? Ini kan Eliezer sudah sempat menjalani registrasi, pemeriksaan kesehatan di Lapas Salemba, tapi kemudian dikembalikan ke rutan Barreskrim. Ya, yang pertama prinsipnya adalah ketika orang telah dijatuhkan sebagai terpidana dan berkekuatan hukum tetap, tentu eksekutornya adalah jaksa. Jaksa pasti menyerahkan ke lapas gitu kan. Nah, ke rutan. Nah, kebetulan yang penting mah yang bersangkutan dieksekusi ke lapas ya. Nah, kebetulan sekarang kan Barreskrim juga bagian cabang rutan ya, Bu Rika ya. Cabang rutan itu ya boleh saja, itu yang pertama. Itu yang prinsip bagi siapapun ketika jadi terpidana dieksekusi tempat manapun ada. Di Bandung, sempatkan di luar Bandung boleh. Ini apalagi nih cuma sama-sama Jakarta gitu. Jadi yang pertama itu. Nah, yang penting yang kedua, karena Eliezer ini statusnya sebagai JC. Nah, JC itu di Undang-Undang LPSK ya ada perlakuan perlindungan sampai yang bersangkutan sebagai terpidana. Jadi ada perlakuan khusus. Jadi ketika memang kita apresiasi kepada
Kumham ya, yaitu lapas dalam ini Dirjen Lapas, ya karena dia harus diperlakukan yang bersangkutan itu ada undang-undang LPSK ketika yang bersangkutan sebagai pidana udah dapat perlakuan khusus. Jadi kalau yang bersangkutan ditempatkan di luar tempat, misalkan di selama ini umumnya di tempat-tempat yang ada tahanan khusus atau lapas, yang paling gampang tahanan lah gitu ya, tempat penjara lah paling gampang dalam tanda petik. Ya dia sebagai warga binaan boleh aja di Barreskrim, Kabar Reskrim juga kan tidak, ya baik yang di Barreskrim maupun yang di Kelapa II, Brimob ya boleh saja selama itu memang cabang daripada rutan gitu kan. Jadi selama itu yang dapat diperlakukan, apalagi selama ini lebih penting lagi yang ketiga, bahwa selama ini kan Ihsan ketika menjadi sebagai terdakwa juga jadi tempatkan di Barreskrim lebih aman, terutama pengamanan itu, walaupun memang betul ya, kalau Ibu Rika dimanapun juga di lapas pasti ada perlakuan khusus, tapi kan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang kemudian hari, kok tidak salah kalau yang bersangkutan dikembalikan ke tahanan Barreskrim. Oke, dari pandangan Kasep sendiri, apakah kemudian rutan Barreskrim ini dinilai bisa jauh memberikan jaminan keamanan dibandingkan kemudian jika menempati lapas Salemba? Ya setidak-tidaknya kan kalau di tempatnya kerjanya Barreskrim itu kan banyak sekali itu kan. Wah, sekarang juga tidak sesuai dengan apa jumlah dan kapasitas itu ya, overkapasitas tadi. Nah kalau ada yang aneh, ini kan mungkin baru pertama kali JC ya yang akan ditempatkan di tempat itu. Nah mungkin tempatnya kalau disatukan juga tidak boleh karena aturannya memang untuk JC ini harus perlakuan dan perlindungan khusus tadi ya, yang bersangkutan mendapat hak khusus. Nah kalau selama ini kan di Barreskrim dia mendapatkan tempat khusus yang selama ini sudah memang nyaman aman di Barreskrim. Ya jadi kalau tidak apa-apa setidaknya lebih banyak polisinya lah kalau di Barreskrim dari tempatnya di Bu Rizka ya. Oke, Gitu. Bu Rika tanggapannya? Ya. Iya, kalau ngomongin dengan terkait dengan kapasitas, memang kan kalau kapasitasnya lapas Salemba itu sekitar 500-an, hampir 600 ya, sedangkan isi terakhir adalah sekitar 1986 kalau tidak salah. Berarti ada sekitar hampir 300% ya, sekitar 300%. Nah, jadi kalau memang kondisi seperti itu, kapasitas iya, ya kan? Karena memang kalau memang tadi ada kekhususan, lebih privacy, ya mungkin itu pertimbangan dari LPSK. Tapi kan sekali lagi kita mengikuti analisa ataupun rekomendasi dari LPSK. Pasti kami menghormati LPSK karena pasti LPSK punya pertimbangan sendiri. Tadi yang disampaikan oleh Kang Asep, ada undang-undangnya, ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk seorang justice kolaborator. Oke, baik Bu Rika, tapi apakah sejauh ini ada potensi ancaman keamanan terhadap Eliezer yang sudah ataupun terdeteksi? Nah, kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut lebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bu Rika pada saat Eliezer kemudian sempat menjalani proses pemindahan dari rutan Barreskrim ke Lapas Salemba. Apakah terdeteksi ada potensi ancaman keamanan, Bu? Bu Rika, audionya kembali tidak terdengar, boleh di-unmute terlebih dahulu? Maaf, Pak. Ya, siap. Seperti kami sampaikan, kalau kami siap untuk pengamanan dan juga termasuk pembinaan dan pemberian hak-hak bersyarat maupun hak-hak dasar. Artinya kita sudah siap dengan sistem-sistem pengaman yang tentunya berkoordinasi selalu dengan LPSK. Kalaupun ada keputusan dari LPSK yang menyampaikan mungkin ada potensi, jadi pertimbangan pengamanannya kan juga dari LPSK ya, itu tentunya pasti LPSK punya penilaian ataupun analisa sendiri begitu. Jadi mungkin itu mungkin bisa ditanyakan ke LPSK karena so far kita sih sudah siap, kita siap ya, kita siap, sudah kita ajak juga untuk penempatan Eliezer seperti apa. Kita sudah sampaikan juga hak-hak dasar dan hak bersyarat yang akan diterima oleh Eliezer begitu. Bahkan sampai saat ini rutan Barreskrim kita akan tetap menjaga bahwa kita akan memastikan bahwa hak-hak dasarnya juga akan dipenuhi. Ada hak-hak bersyarat yang kemarin juga disampaikan LPSK, baik itu remisi, cuti bersyarat, dan lain-lain. Oke, artinya dari Ditjenpas sudah berkoordinasi dengan LPSK untuk kemudian berkoordinasi mengenai hal ini. Artinya apakah kemudian dijabarkan juga mengenai hal-hal ataupun pertimbangan keamanan itu sendiri? Pertimbangan, sekali kami menghormati analisa ataupun pertimbangan dari LPSK. Itu kan hasil analisa dan mungkin juga ini bagian dari menjaga ya. Itu kan dari LPSK dan kami menghormati itu. Ya, dan kita kan sama-sama bekerja sama, berkoordinasi untuk yang terbaik bagi Eliezer sebagai Oke, Kang Asep tanggapannya?
Ya ini, jadi betul saya kira katakan Bu Rika bahwa memang mengantisipasi hal itu yang tentu yang sudah tahu pasti kan harus mendengar rekomendasi karena undang-undang mengatur ya rekomendasi kan tidak hanya kepada pemasyarakatan termasuk kepada JPU maupun hakim. Nah ya karena betul kita tuh ada konsep JC di mana perlakuan dan pelindungan terhadap terpidana karena sekarang status terpidana ya itu harus khusus. Nah sekarang memang kita khawatirkan kan, mohon maaf ya Bu Rika kan pernah kejadian tuh ya entah LP di Tangerang, LP tempat-tempat di Bali gitu kan. Ya kita kan tidak tahu dan kita tidak berharap hal itu kan tidak terjadi kan. Nah, hal-hal itu yang kita khawatirkan nanti ya kita kan tidak tahu lah ya namanya orang tapi sekarang bagus antisipasi pemasyarakatan, rekomendasi LPSK. Jadi mencegah hal yang tidak diinginkan karena di ICAN ini kan pembuka kotak Pandora yang sehingga beberapa ya jenderal tumbang kan, perwira juga tumbang gitu karena dibuka aib ini oleh ICAN. Nah saya kira dengan buka aib ini kan setidak-tidaknya saya tidak menuduh ya. Nah bayangkan kan kalau di tempatnya Bu Rika polisi cuma 1-2, nanti itunya segitu atau dengan apapun kan kita tidak berharap itulah ya. Tapi kan saya kira kalau LPSK udah mengadakan rekomendasi supaya tidak yang diinginkan, bagaimana kalau di Bareskrim? Kalau di Bareskrim walaupun tempat polisi masih aman sekali karena sama ini juga aman ya. Jujur aja saya katakan saya pernah ke Bareskrim nengok ICAT gitu ya. Jadi itu aman dia dengan tawa-ketawa seneng gitu kan. Jadi saya pikir aman siapapun berlapis di Bareskrim pengamanannya betul-betul sangat kalau tidak apa-apapun juga hal yang tidak mungkin. Toh lagian pula tinggal berapa bulan lagi lah ya. Rika ya ntar kasih usus remisi umum, remisi khusus sebagai ya udahlah ntar lagi dikeluarin lah ya pasti. Jadi lagian pula mana nih? Nah itu yang penting. Saya kira daripada di tempatnya Bu Rika nanti lebih berbahaya ada sesuatu yang tidak kita inginkan kan bikin geger Republik nanti. Oke, Bu Rika, menurut Kang Asep ini sebagai langkah antisipasi artinya nanti untuk Eliezer sendiri akan berada di rutan Bareskrim sampai masa hukumannya selesai seperti itu? Betul. Bukan kami menentukan, LPSK yang pasti. Kita mendengarkan rekomendasi LPSK sampai kapan mau ditempatkan di mana, walaupun statusnya tetap Eliezer adalah warga binaan dari Lapas Kelas 2 Salemba. Kita juga akan pantau bagaimana pemenuhan hak-haknya seperti pembinaan, khususnya pembinaan kepribadian dalam hal ini hak keagamaan ya. Dan ini menjadi bagian juga yang harus dipenuhi atau diberikan kepada Eliezer sebagai warga binaan. Oke, tadi yang dikatakan oleh Kang Asep bahwa ini sebetulnya sebagai langkah antisipasi juga, Bu Rika. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini kita mengikuti rekomendasi dari LPSK. Hal semua yang mendukung untuk pelaksanaan perlakuan ataupun penempatan Eliezer sebagai JC kita akan dukung. Mendengarkan rekomendasi itu semua. Oke. Walaupun sekali lagi kami siap, ya, walaupun juga dengan satu sisi memang kondisinya berkapasitas sampai dengan 300% seperti itu. Yang pasti kita mendengarkan rekomendasi dan kami sangat meyakini dan menghormati bahwa LPSK punya pertimbangan sendiri yang tadi juga sampai oleh Kang Asep. Ada undang-undang yang mengatur terkait dengan JC dan kita ikuti itu dan kita menghormati itu dan kita terus berkoordinasi dan juga bekerja sama dan terus berkomunikasi. Di rutan Bareskrim sendiri akan Richard Eliezer ini akan menempati sel khusus seperti itu, Bu? Kalau itu mungkin kewenangan dari rutan Bareskrim yang menjawab ya. Yang pasti kita sudah serah terima untuk penempatannya dari Bareskrim atau LPSK yang besar. Oke, Kang Asep kembali sebetulnya kriteria pengamanan bagi terpidana seperti Richard Eliezer yang berstatus sebagai kolaborator keadilan ini seperti apa? Ya, pengamanan disampaikan oleh pengaman kepolisian dan juga warga binaan LP. Sekarang kedua-dua LPSK kan dijaga LPSK sampai selesai keluar loh kewajibannya dia tuh sampai terpidana sampai dia keluar tuh kewajiban LPSK melindungi dia sebagai JC ya. Ya, jadi malah di tempat di luar mah penggantian identitas dan sebagainya. Nah, sekarang juga karena dia warga binaan nanti ya LP juga bertanggung jawab. Yang penting gini lah ya. Yang penting yang bersangkutan ditempatkan sebagai warga binaan dan tempatnya oleh perundang-undang diberi. Satu itu. Kedua, seundang-undang pemasyarakatan yang baru hak-haknya diberikan. Jadi hak-hak dia sebagai sekarang terpidana sebagai warga binaan yang tentu lembaga pemasyarakatan harus turun juga walaupun dia di Bareskrim gitu kan. Bareskrim hanya pindah tempat. Nah, kalau kos dulu di kos A sekarang tempat kos B aja. Cuma tempat kosnya itu menurut peraturan perundang-undangan Bang tidak bertentangan karena itu bagian dari tempat warga binaan kan. Selama ini misalnya yang paling gampang inilah. Dulu kan ada kasus yang menarik. Dulu dekat di Brimob kan di asrama di Kelapa II Brimob sana kan orang yang ada bertokoh-tokoh di Brimob ya terbang warga binaan. Nah sebenarnya juga saya kalau dia ditempatkan di Brimob malah lebih memudahkan karena
Richard juga warga Brimob, cuma masalahnya warga tahanan di Brimob juga ada juga tahanan lain yang memang takutnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu saya kira langkah tepat apa yang rekomendasikan LPSK dan disetujui oleh Lapas itu sudah langkah tepat menurut saya. Oke, utamanya adalah mempertimbangkan keamanan dan juga keselamatan dari Richard Eliezer sebagai terpidana yang menyandang status sebagai kolaborator keadilan seperti itu ya. Terima kasih Kang Asep dan juga Bu Rika telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.